Selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar renungan pagi hari ini, Kamis 21 Januari 2021. Firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal 71 ayat yang ke-18. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Nang sahat di hadohungon dohot haubano, sai unang tadik tonaho, ali debata, paima hubaritahon tangammu tu na pinopar, habubu ommu tu saluhut akan roh sudu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, tentu bahwa semua kita mengharapkan bahwa masa tua adalah masa yang indah, masa di mana kita menikmati jerih lelah kita, segala pekerjaan kita, segala usaha kita pada masa muda kita. Dan semua orang berharap bahwa masa tuanya adalah sebisa mungkin masa yang berbahagia, karena dapat menikmati hidup dari segala pekerjaan kita yang baik dan hasil kerja keras kita selama. Di dalam firman ini berbeda apa yang dialami oleh Daud, bahwa di masa tuanya Daud juga mengalami pergumulan yang berat di dalam kehidupan. Di dalam pergumulan yang berat itu Daud memohon melalui doanya kepada Allah supaya Tuhan yang terus menolongnya seperti pada masa mudanya. Pada masa tuanya juga Daud ada orang-orang yang menginginkannya supaya celaka. Bahkan ada orang yang berdoa supaya dia mengalami kecelakaan. Tetapi salah satu keyakinan Daud yang perlu kita teladani adalah bahwa Daud sudah banyak mengalami kebersamaannya bersama dengan Allah. Sudah banyak Daud mengalami pertolongan Allah, mengalami kesetiaan Allah yang langsung dia rasakan ketika Allah menolongnya dan ketika kasih karunia Allah berada di dalam kehidupan Daud. Sehingga dengan salah satu keyakinan dalam doa-doa Daud bahwa masa tuanya juga akan ditolong oleh Tuhan, akan dilindungi, disertai oleh Tuhan. Sehingga satu keyakinan bagi Daud bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah berhenti mulai ketika dia muda sampai dia di hari tuanya, bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya, kesetiaan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Oleh karena itulah Daud menyampaikan doa ini kepada Tuhan, juga sampai masa tuaku dan masa putih rambutku ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan. Saudara-saudara, ada satu hal dari keyakinan Daud bahwa untuk memberitakan kasih Allah, untuk memberitakan kuasa Allah di tengah-tengah dunia ini adalah tidak memandang usia. Tetapi untuk memberitakan kasih karunia Allah adalah semua orang yang percaya kepada Allah selayaknya
dan sepatutnya memberitakan kuasa Allah di tengah-tengah dunia ini. Daud dari keyakinannya dan kemauannya bahwa dia mau melayani Tuhan sampai masa tuanya, sampai putih rambutnya. Sebagaimana pertolongan Allah, kesetiaan Allah mulai dari dulu sampai sekarang sampai Maranatha, bahwa pertolongan Allah dan kasih setia Tuhan akan tetap sampai selama-lamanya. Maka untuk memberitakan firman Allah juga, memberitakan kuasa Allah bagi angkatan ini pada masa kini, dan memberitakan kekuasaan Allah kepada angkatan yang akan datang, itu harus selalu diceritakan. Maka masa tua adalah kesempatan dari keyakinan Daud, kesadarannya bahwa masa tuanya adalah kasih karunia Allah. Masa tuanya adalah masa pertolongan Allah. Ketika dia dapat melayani, itu adalah keinginan dari Daud. Maka baik masa mudanya ataupun masa tuanya, bahwa Daud ingin melayani Allah. Di dalam firman ini, bahwa ini adalah bagian dari pengakuan Daud bahwa dia ingin melayani Tuhan. Dan dia yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan selalu menolongnya, Tuhan selalu melindunginya, sebagaimana Tuhan melindungi pada masa mudanya. Demikian juga Tuhan melindungi Daud pada masa tuanya. Sehingga dengan pertolongan Allah, dengan perlindungan Allah, kesetiaan Allah dalam kehidupannya, dia memberitakan semuanya itu kepada angkatan atau pada masa kini, ataupun kepada angkatan yang akan datang, kepada generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, marilah kita tetap hidup dalam kasih setia Allah. Marilah kita tetap mengakui pertolongan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati setiap pekerjaan kita dalam satu hari. Salam.